PT Adaro Energi Indonesia merupakan salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Operasi pertambangan batubara terbesarnya berada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1970-an dan pada saat ini Adaro Energi Indonesia sudah memiliki 8 pilar bisnis. Pilar-pilar tersebut menjadi salah satu modal bagi Adaro untuk bisa bertahan dan terus berjalan di tengah kondisi ekonomi global. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas analisis pendanaan dan analisis investasi dari salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia, yaitu PT Adaro Energi Indonesia. Simak penjelasannya. Analisis pendanaan PT Adaro Energi Indonesia. Berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan selama tahun 2017 sampai 2021, mayoritas pendanaan PT Adaro Energi Indonesia berasal dari pendanaan konservatif, yang berarti perusahaan lebih memilih menggunakan pendanaan yang dominan dari ekuitas ketimbang menggunakan utang. Strategi pendanaan tersebut menyebabkan tingginya jumlah ekuitas perusahaan. Untuk menjelaskan analisis pendanaan, kelompok kami membagi ke dalam 3 bagian, yaitu struktur pendanaan, fasilitas pendanaan, dan kemampuan bayar. Yang pertama mengenai struktur pendanaan perusahaan. Dapat kita lihat bahwa saham yang beredar PT Adaro di publik sebesar 56%, sedangkan 44% dimiliki oleh PT Adaro Strategic Investment. Tentunya saham yang beredar di publik mencukupi pendanaan untuk kegiatan operasi perusahaan. Hal tersebut membuat perusahaan masih dapat menggunakan modal dalam menjalani kegiatan operasinya dengan lancar. Sebagai akibat dari strategi pendanaan ini, maka jumlah liabilitas perusahaan menjadi rendah. Untuk menjelaskan struktur pendanaan PT Adaro yang mayoritas berasal dari ekuitas, kami menyajikan grafik total debt to equity ratio yang dapat memberikan gambaran mengenai rasio pendanaan dari ekuitas. Berdasarkan grafik tersebut, angka rata-rata yang kami dapatkan selama 5 tahun terakhir mencapai 0,68. Jika kita bandingkan angka rata-rata rasio perusahaan dengan industri tahun 2021, maka disimpulkan angka total debt to equity ratio PT Adaro Energi Indonesia termasuk rendah. Hal ini meyakinkan kita bahwa struktur pendanaan perusahaan berasal dari ekuitas. Di fasilitas pendanaan, kita dapat melihat bahwa pendanaan perusahaan yang berasal dari fasilitas pinjaman masih memiliki angka rasio yang kecil. Selama 5 tahun terakhir, angka debt to equity ratio berada di sekitar 0,01 sampai 0,27. Perubahan yang signifikan sempat terjadi pada tahun 2020, di mana rasio turun sebesar 0,13. Hal ini disebabkan karena turunnya saldo pinjaman bank. Pada tahun tersebut, penurunan saldo sebesar $508.999 atau 92,28% disebabkan oleh pembayaran atas pinjaman yang jatuh tempo pada tahun tersebut. Sedangkan untuk rata-rata angka debt to equity ratio selama tahun 2017 sampai 2020 adalah sebesar 0,16. Kemampuan bayar. PT Adaro Energi Indonesia Tbk memiliki jumlah aset yang tinggi. Maka, kita dapat mengetahui bahwa kemampuan bayar perusahaan dapat dikatakan stabil. Pada grafik current ratio, kita dapat melihat aset lancar dari perusahaan lebih besar dibandingkan liabilitas jangka pendek. Umumnya, jika angka rasio semakin tinggi, maka perusahaan dianggap memiliki risiko yang lebih rendah. Namun, pada kenyataannya, angka current ratio yang terlalu tinggi menunjukkan adanya aset yang menganggur. Jika kita membandingkan current ratio dengan debt to equity ratio selama 5 tahun, perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar pinjamannya. Piutang perusahaan merupakan salah satu bagian dari aset lancar yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Dikarenakan apabila perusahaan memiliki collection period yang tinggi, maka akan mempengaruhi kecukupan kas dalam membayar pinjaman atau utangnya. Pada tahun 2021, angka collection period PT Adaro Energi Indonesia Tbk dapat dikatakan rendah. Hal ini dapat kita lihat dari 5 tahun terakhir bahwa collection period perusahaan yang paling rendah adalah sebesar 27,19 kali. Dengan melihat collection period selama 5 tahun terakhir, dapat diimplikasikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan periode penagihan piutang yang cukup kuat atau ketat.
Untuk mendukung pernyataan tersebut, maka dari grafik di atas dapat diketahui bahwa penjualan persediaan PT Adaro yaitu sebesar 21,22 hari merupakan yang tertinggi dibandingkan industri yaitu 14,18 hari dan subsektornya yaitu 7 hari. Dengan mempertimbangkan collection period dan day to sell inventory, maka membuat kami tidak meragukan lagi kemampuan bayar perusahaan. Term interest earn ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Kebijakan fasilitas pinjaman menyatakan bahwa setiap pinjaman akan dikenakan bunga. Dengan demikian, untuk melihat lebih jelas kemampuan bayar perusahaan, maka kita dapat menggunakan time interest earn ratio. Time interest earn menunjukkan jumlah pendapatan perusahaan yang dapat digunakan untuk membayar biaya bunga di masa mendatang. Oleh karena itu, umumnya semakin besar jumlah pendapatan dibandingkan biaya bunganya, maka risiko semakin kecil. Dapat dilihat pada grafik di atas, rata-rata time interest earn PT Adaro Energi Indonesia (TBK) cukup baik, yaitu berada di sekitar 11,16. Rata-rata return on asset berada pada angka 11,57%. Perusahaan mencapai return on asset tertinggi pada tahun 2021, yaitu sebesar 20,95%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada laba yang cukup signifikan, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2017 sampai 2020, dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 sampai 2020. Angka return on asset PT Adaro Energi Indonesia Tbk tahun 2021 tergolong tinggi jika dibandingkan dengan industri lain. Jika kita membandingkan rasio perusahaan sebesar 20,90% dengan industri sebesar 1,76% dan subsektornya sebesar 11,36%, dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki return on asset tertinggi. Hal ini dikarenakan pada tahun ini aktivitas perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang tinggi. Dengan demikian berarti pihak manajemen tetap mengupayakan untuk mengolah keseluruhan asetnya secara efektif. Pada grafik return on common equity ratio, kita bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan antara PT Adaro Energi Indonesia Tbk sebesar 36,34% dengan industri sebesar 21,79% dan subsektor batu baranya sebesar 7,23%. Hal ini menandakan bahwa perusahaan berhasil mengolah ekuitas atau modalnya dalam menghasilkan pendapatan secara efektif. Efektivitas penggunaan aset. Untuk memperjelas efektivitas penggunaan aset, kami menyediakan grafik dari asset utilization, dari cash turnover, hingga total asset turnover. Terlihat bahwa perusahaan telah mengupayakan pengolahan aset dengan seefektif mungkin. Pihak manajemen cukup kurang baik dalam mengelola asetnya, dikarenakan terdapat beberapa angka rata-rata perusahaan yang masih berada di bawah angka industri. Melihat tingginya price to earning dan price to book dari grafik ini, dapat disimpulkan bahwa harga saham perusahaan Adaro cenderung mahal. Tingginya kedua rasio tersebut bisa menjadi penyebab investor mulai meninggalkan saham perusahaan PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Mengacu dari grafik ini, diketahui bahwa price to book PT Adaro Energi Indonesia Tbk untuk tahun 2021 mencapai 1,14 kali. Itu artinya harga saham perusahaan lebih mahal 1,14 kali nilai bukunya. Dari sini terlihat bahwa dibandingkan dengan industrinya, yaitu 0,83 kali dan subsektornya 0,53 kali, harga saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk dapat dikatakan premium. Namun seperti yang kita ketahui bahwa harga jual pada batubara sedang melonjak dikarenakan kebutuhan cadangan energi di belahan Eropa meningkat. Maka dari itu harga saham pada sektor batubara pun akan meningkat juga. Kemudian, melihat harga saham yang tertera pada grafik ini, maka akan terlihat bahwa harga saham 2018 sempat menurun, tetapi sejak 3 tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga saham ini disebabkan oleh harga jual batu bara yang meningkat karena adanya perang antara Rusia dengan Ukraina yang menyebabkan Rusia mendapatkan kecaman dari berbagai negara di Eropa. Oleh karena itu, negara Rusia memberhentikan aktivitas ekspor gasnya ke beberapa negara di benua Eropa. Sejak saat itu, beberapa negara di Eropa beralih ke batu bara untuk menjalankan sumber energinya. Mengingat dalam beberapa bulan lagi, benua Eropa akan mengalami musim dingin. Dengan demikian, cadangan energi yang dibutuhkan harus lebih banyak. Hal inilah yang menyebabkan harga saham terhadap PT Adaro Energi Indonesia Tbk terus meningkat dan dapat mendatangkan keuntungan untuk para pemegang sahamnya. Terlihat dari 4 tahun terakhir, harga saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk hanya mengalami 1 kali penurunan. Sekian analisis dari kami. Terima kasih.